Nah, ini saya pakai rompi, terus pakai jaket ini, itu dinginnya masih terasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya, kembali lagi di channel Hello Dedi. Oke, jadi langsung aja di kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi nih buat teman-teman, atau mungkin ya saran aja sih buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi proses dan atau enggak mungkin teman-teman yang nonton video ini di antara bulan Desember sampai bulan April, ya ini mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Karena apa? Mungkin buat teman-teman yang keberangkatan dari mulai Desember sekarang sampai antara bulan 4 lah. Nah, ini di Taiwan lagi memasuki musim dingin. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan beberapa atribut atau beberapa hal yang harus teman-teman siapkan menghadapi musim dingin. Nah, karena dari pengalaman saya sendiri sebelumnya, sebelum berangkat ke sini, di info sudah dapat info sih masalah musim dingin. Nah, pikiran saya musim dingin, seperti apa sih dinginnya? Mungkin sedingin-dinginnya di Indonesia gitu loh, masih bisa ngatasin kan gitu. Mungkin pakai jaket ini aja udah selesai, udah aman gitu loh. Ternyata di sini dinginnya itu kemarin saya dapat ketemu yang paling dingin itu di angka 8 derajat Celcius. Jadi teman-teman bisa bayangkan seperti apa 8 derajat Celcius. Sedangkan pas di rumah itu saat nyoba AC, paling dinginnya itu di angka 16 derajat Celcius. Itu udah dingin seperti itu ya posisi di kamar. Apalagi kalau ini 8 derajat Celcius, saat kita keluar ruangan, apalagi kena angin, terasa banget dinginnya. Saya pakai rompi, pakai jaket tebel, itu masih terasa dinginnya. Apalagi teman-teman mungkin nggak nyiapin itu atau pakai jaket-jaket yang mungkin yang tipis, pasti lebih terasa lagi kayak gitu. Nah, jadi di sini saya ada beberapa catatan buat teman-teman. Mungkin ini saran aja sih, kalau teman-teman saran aja saat musim dingin teman-teman harus siapkan apa gitu loh. Jadi nggak harus seperti ini. Kalau ini yang menurut saya, jadi menurut orang itu beda-beda ya. Jadi persepsi orang masing-masing, kebutuhan orang berbeda-beda. Nah, kalau ini yang saya catat, ada catatan yang sudah saya siapkan. Nah, yang pertama itu yang pasti jaket. Jaket winter, jaket dingin. Kalau enggak yang penting jaket tebel gitu loh. Nah, ini saya ada dua. Ini saya ada kesan pertama. Ya, saya bawa jaket itu jaket model lepis kayak gini. Dan ini ternyata dingin tuh tembus, teman-teman. Ini dingin tembus. Nah, jadi kalau teman-teman pakai jaket yang musim bisa pakai di dingin lah. Jadi jaket yang model seperti ini. Jadi model parasit. Tapi yang ini yang dalamnya tuh ada isiannya gitu loh, yang tebel. Kan ada yang parasit, tapi kain parasitnya aja tipis, itu yang buat olahraga seperti itu. Nah, kalau ini parasit terus kayak ada isiannya, jadi kayak lebih tebel. Nah, ini yang cocok seperti ini. Lihat. Ini coba ya, saya balik dalamnya biar teman-teman lihat lah. Kalau yang saya pakai ini masih lebih mending ketimbang yang ini. Tapi kalau yang lebih enak lagi yang seperti ini, yang model parasit terus ada isian dalamnya, ada lebih tebal. Nah, ini ya, jadi ini dua rekomendasi jaket, mungkin teman-teman bisa sesuaikan antara jaket levis atau jaket yang parasit tebal gitu loh. Nah, jadi kalau musim dingin rekomendasinya pakai yang ini. Nah, kenapa yang ini? Karena emang saya pertama punyanya emang ini, nggak ada belanja lagi saat di Indo. Terus udah langsung dipakai saat itu ya inilah. Nah, kalau pas masuki musim dingin, ini tembus. Jadi terasa dinginnya. Nah, kalau ini masih ada tembusnya, cuman lebih mending ketimbang yang levis tadi.
Nah ini ya, ini untuk tesnya dari betul. Kalau ini saya jaket dapat dari pabrik, jaket dari pabrik. Nah terus eh itu yang pertama udah selesai. Jadi jaket winter. Nah yang kedua teman-teman perlu juga ini rompi, rompi. Ya rompi yang tebel ya. Kalau perlu yang ada bulu-bulunya gitu untuk penghangat lah. Nah ini saya pakai ini, pakai rompi, terus pakai jaket ini, itu dinginnya masih terasa. Terutama saat naik sepeda ya, saat di luar ruangan itu terasa. Tapi saat di dalam gini pakai mungkin pakai rompi aja atau pakai jaket aja masih ada dingin tapi nggak terlalu gitulah. Jadi pakai rompi itu juga perlu. Nah perlunya juga mungkin teman-teman nggak mau ribet atau enggak teman-teman ada aktivitas di ruangan atau enggak teman-teman lagi nggak kerja atau mungkin merasa dinginnya cukup pakai rompi. Nah ini bisa sih, jadi simple, nggak terlalu gini lah. Jaket kan ya gitulah, kalau ini kan simple, kita pakai mungkin kaos panjang, pakai kaos terus pakai ini, jadi lebih mengurangi dingin seperti itu. Ya yang berikutnya teman-teman pakai ini kupluk, topi rajut. Topi rajut saya nggak punya ya. Topi rajut saya punyanya yang model kain gitu, model kain gitulah. Nah kalau topi rajut itu enak, jadi hangat. Jadi teman-teman saat di dalam ruangan atau enggak di luar ruangan itu bisa dipakai. Apalagi saat berkendara di luar ruangan itu pasti berguna banget beneran. Kalau di sini tuh ada jual 120 NT. Ya kalau kita rupiahin kisaran 60.000 lah. Ya terus berikutnya shawl. Ya teman-teman juga bisa nih pakai shawl. Shawl musim dingin gitulah. Nah mungkin kalau teman-teman ada belanja jaket apa parasit yang tebal seperti ini, itu cari yang ada kupluknya. Kalau misalkan teman-teman baru mau beli, cari yang ada kupluknya. Jadi enak, jadi perlindungannya kan semua. Teman-teman udah nggak pakai topi ini misalkan, terus misalkan nggak pakai shawl, nggak pakai topi rajut, udah pakai yang ada kupluknya. Itu malah lebih enak sih, lebih simpel. Tapi ya itu tambahan, kalau pakai topi rajut, pakai shawl lebih lebih hangat lagi gitulah. Berikutnya kaos kaki yang tebel. Nah mungkin teman-teman di rumah maunya bawa yang kaos kaki yang pendek-pendek, karena kita biasanya sukanya pakai yang pendek-pendek, sak polok gini lah, pendek-pendek terus tipis gitu kan, lebih ke fashion kan ya, lebih ke fashion, kita jalan-jalan, kita keluar-keluar kayak gitulah, pakai yang pendek tipis. Nah di sini teman-teman siapkan mungkin satu aja atau dua gitu cukup lah, kaos kaki yang tebel dan agak panjang. Mungkin pakai teman-teman saat tidur atau enggak ya pakai sehari-hari di dalam ruangan kayak gitu kan. Nah berikutnya masalah celana. Nah kalau celana teman-teman yang enak, rekomendasi saya itu pakai celana jogger, jadi kayak celana training gitulah, celana training tapi yang agak tebel. Kalau levis masih terasa, jadi kalau bahan-bahan levis itu terasa dinginnya, nggak tahu kenapa. Jadi kalau saya pakai celana celana apa ya, celana training itu lebih mendingan ketimbang pakai yang levis. Nah itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing gitulah. Jadi ada yang enak pakai ini, ada yang enak pakai itu gitulah. Udah itu sih semuanya. Nah yang terakhir teman-teman perlu ini. Ini di luar dari pakaian ya, teman-teman siapkan gini, apa namanya, lip balm. Jadi pelembab bibir. Nah yang pasti di sini tuh bibir bakal kering kerontang gitu loh, pecah-pecah. Itu awal-awal dingin kemarin terasa banget. Ini dapat 2 harian musim dingin, terasa banget kok ini bibirku kering gini. Kenapa? Tak pikir mau sakit atau gimana gitu. Ternyata karena efek musim dingin, dan kulit pun di sini terasa kering banget. Nah mungkin teman-teman kalau ada pelembab kulit ya mungkin Handbody bisa juga ya. Jadi pelembab kulit itu juga bagus untuk disiapin teman-teman lah. Itu soalnya bakal kita tuh rasanya kayak kering semua gitu loh, busik terus kering gitu loh, apa ya namanya, maksudnya bibir itu pecah-pecah, kering pecah-pecah.
Dan tentunya teman-teman siapkan kayak multivitamin kayak gitulah untuk menambah daya tahan tubuh teman-teman. Karena di sini penyesuaian adaptasi kan baru teman-teman menghadapi musim dingin yang seperti ini. Nah mungkin ada yang bertanya, Mas di Taiwan ada salju nggak? Nah kalau salju nggak ada. Kalau salju di Taiwan tuh nggak ada. Ada sih ada. Cuman di beberapa tempat aja. Kalau nggak salah di dua gunung gitulah. Dua pegunungan di Taiwan. Cuman ya keluarnya itu juga jarang-jarang dan sedikit. Nggak kayak di Korea ataupun Jepang. Anggap aja sama kayak di Indonesia. Itu kan kayak di Papua, di gunung tertinggi di Papua itu kan juga bisa keluar salju. Kurang lebih seperti itu, ada di pegunungan gitu, tapi oleh-olehnya nggak ada. Cuman dingin itu bisa dingin banget ya, seperti yang sekarang ini nyampe di 10 derajat Celcius. Nanti kalau agak siangan itu biasanya naik di angka 15. Terus agak malam mulai dingin lagi, terus pagi dinginnya tambah dingin lagi. Misalkan sekarang pagi 10, kalau siang ada matahari itu ya kisar 15. Jadi kalau kita di luar itu tetap terasa dingin kalaupun ada matahari. 15 derajat Celcius, malamnya itu bisa di angka 13. Terus paginya bisa 10 lagi atau bisa di angka 8 derajat Celcius. Nah, kalau sekarang itu di 10 derajat Celcius. Ini sekarang pukul 10 pagi waktu setempat ya. Kalau yang saya temuin paling pagi itu paling dingin itu di angka 8 derajat Celcius. Oke, mungkin itu aja informasi dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat di sini. Oke, buat teman-teman jangan lupa klik subscribe dulu buat support saya biar selalu semangat buat konten untuk teman-teman. Like dan komennya. Mungkin teman-teman mau komen apa silahkan komen, siapa tahu saya bisa jawab. Oke, sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.